mulai pidato dalam 3, 2, 1. Kesalahan oposisi. 1, aku rasa mereka sangat asumtif. Kenapa? Framing mereka itu masih sangat sempit karena mereka membatasi bahwa orang-orang pelaku victimless crime ini melakukan kejahatan mereka karena mereka terpaksa. Tapi aku rasa mereka juga harus bisa jelasin kenapa orang-orang miskin, mereka nggak punya duit, tapi mereka tetap mau judi anyway, mereka tetap mau menggunakan narkoba. Aku rasa framing ini nggak boleh berhenti sampai di titik dimana mereka terpaksa karena situasi, tapi tentang gimana orang-orang pelaku-pelaku ini mereka melakukan ini karena mereka menemukan kepuasan dari kejahatan-kejahatan seperti ini. Jadi aku rasa mereka nggak boleh sevakum itu di debat ini. Masuk ke dalam sanggahan. 1, mereka bilang kalau misal hukum itu harus bisa proporsional dan melindungi aktor rentan dan orang-orang yang terpaksa melakukan ini. Tapi oke, first mari kita cari tebal. Ini benar, makanya pemerintah juga harus bisa handle pelaku-pelaku victimless crime seperti ini. Tapi masalahnya adalah ada hak masyarakat komunal untuk sekuritas dan keamanan yang dimana itu juga penting. Makanya status quo dan hukum itu juga harus melindungi masyarakat yang bahkan mereka masyarakat seperti dalam masyarakat yang menjaga hidup mereka sebagai masyarakat yang taat aturan dan menjaga tatanan masyarakat itu sendiri dengan mengikuti hukum-hukum yang ada. 2, kamu bilang di sisi kita justru pelaku malah akan diperlakukan sebagai objek dengan mereka dipenjara instead of pasien yang harus diperlakukan sebagai pasien. Tapi enggak, karena ketika mereka masuk penjara, ya mereka akan terisolasi dari dunia luar, tapi mereka akan diajarkan untuk gimana mereka jadi warga negara yang benar dengan cara yang tegas, kayak misal ada jabatan yang ketat untuk kapan mereka nyapu-nyapu, bersih-bersih, ngepel dan lain sebagainya. Jadi framing kamu yang bilang di sisi kita mereka akan susah untuk berubah karena melakukan buruk, flip. Justru di sisi kamu proses perubahan itu akan sangat lama karena dari napi-napi sendiri mereka enggak yang udah mereka berperilaku seperti itu karena ada value-value yang tertanam di mereka dari lingkungan mereka sejak mereka lahir, itu enggak akan ada dorongan untuk mereka untuk berubah dan ataupun kayak paksaan untuk mereka berubah dari situ. Makanya di sisi kamu mereka akan likely untuk susah berubahnya. Tapi oke, masuk ke dalam kasus oposisi. Oposisi akan menang dengan membuktikan 2 hal. 1, mengapa dengan situasi dan karakter individu pelaku yang seburuk itu, maka dengan tidak mendiskriminasi yang dimana akan tetap mengkriminalisasi kejahatan victimless crime ini, itu terjustifikasi secara prinsip. Yang kedua, mengapa dengan mengkriminalisasi ini akan memberikan output yang lebih baik secara practical comparatively. Set up. 1, mosi ini dari mosi dewan ini akan jadi nilai mosi proposal di mana kedua tim akan memberikan mekanisme mereka masing-masing. Jadi sisi mana yang bisa buktiin mengapa mekanisme mereka akan mencapai goals yang dicapai dalam debat ini, maka sisi itu menang. Kedua, aku rasa goals dalam debat ini adalah dua belah pihak itu membuktiin tentang gimana untuk to put society in order dan menjamin keamanan masyarakat. Tapi di ketiga, mekanisme di sisi op, makanya di sisi op kita bakal wujudin ini dengan mengkriminalisasi pelaku-pelaku kayak gini. Kenapa? Dan kita bakal buktiin mengapa ini lebih achievable dan accessible untuk goal untuk tadi itu to put society in order dan menjamin masyarakat. Tapi oke, seperti apa bentuk mengkriminalisasi ini? Ya 1, kita tetap akan kejahatan mereka akan tetap dicatat di SKCK. Yang kedua, mereka akan dapat hukuman penjara. Masuk ke dalam A1 saya. Mengapa dengan situasi dan karakter masyarakat yang seburuk ini, karakter masyarakat pelaku-pelaku victimless ini yang seburuk ini, dengan nggak mendiskriminasi mereka, dia itu tetap mengkriminalisasi mereka, itu terjustifikasi secara prinsip. 2 hal. 1, kalian akan mendengarkan framing status quo. Kedua, kenapa pemerintah itu tetap harus mengkriminalisasi ini. Tapi 1, masuk dulu ke framing status quo. 2, pelaku victimless crime ini, ya mereka adalah kejahatan di mana pihak yang ngelakuin itu secara sadar dan mereka ngelakuin tanpa ada korban karena mereka sendiri dia pelaku dan korban itu sendiri dari kejahatan yang mereka lakukan itu. Tapi B, kenapa mereka bisa ngelakuin dan ngelakuin kejahatan ini? Ya mereka adalah orang-orang di mana mereka datang dari lingkungan yang contohnya kemiskinan struktural, di mana mereka ngelakuin kejahatan ini secara situasional dan mereka nggak pernah dapat pengertian apakah kelakuan mereka ini buruk atau enggak. Contohnya prostitusi, basically nggak ada yang mau jual diri kecuali terpaksa, bukan? Atau kenapa kayak banyak orang-orang judi dan narkoba? Karena mereka udah hidup di lingkungan yang jelek dan gak ada yang ngasih tahu mereka judi atau narkoba itu baik apa enggak. Makanya mereka nyoba itu dan mereka di situ mereka nemuin efek euforia sesaat dari adrenalin judi dan efek sakau sesaat yang buat mereka bahagia, makanya mereka terus-terusan judi dan kecanduan. Tapi yang kedua, kenapa pemerintah itu tetap harus mengkriminalisasi ini anyway? 2 hal. Tanggung jawab pemerintah terhadap individu pelaku ini, dan kedua, tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat komunal dan luas yang merupakan aktor rentan juga. Kenapa? Tanggung jawab pemerintah kepada individu pelaku ini. Kenapa? Pelaku kayak gini bisa ada karena situasi mereka kemiskinan struktural. Tapi even if karena situasi mereka ngelakuin ini secara konsisten dan sadar. Jadi di deontologinya ini udah salah karena mereka punya rasionalitas untuk melakukan ini apa enggak. Apalagi dan mereka tahu kalau mereka lakukan itu untuk kepuasan saat mereka misalnya. Tapi yang kedua, ini yang dimana ini juga merupakan kecanduan dan keterusan yang udah berakar di lingkungan mereka hidup. Makanya panel mereka bisa kayak gitu karena mereka hidup di lingkungan masyarakat yang buat mereka situasinya seperti itu. Tapi of course kalau gitu lo bakal
bakal bilang that's why mereka butuh rehab atau panti karena mereka perlu diberi pengertian. Tapi gini panel, mereka memberi mereka pengertian dan pengobatan itu nggak cukup, karena ini udah jadi pola hidup mereka dan bahkan sumber hidup mereka, karena mereka meyakini hal ini. Karena mereka meyakini selama seumur hidup ini mereka bisa hidup karena itu, dan mereka udah se-enjoy itu untuk lari ke kriminal ini, dan bahkan mereka secara sadar melakukan itu. Makanya dengan ngasih mereka penjara, satu itu mengisolasi mereka dari dunia luar, which is lingkungan mereka yang nggak bener itu dengan jangka waktu yang panjang. Dua, ini ngasih efek jerah yang besar kepada mereka, dan ini penting karena untuk prasyarat orang-orang yang udah merasa judi, prostitusi, dan narkoba sebagai sumber mereka bisa hidup, itu hanya bisa di-counter dengan besar-besaran dengan isolasi mereka dari lingkungan seperti itu, dan ngasih mereka hukuman di penjara yang dimana mereka diajarkan untuk bermasyarakat dengan benar secara paksa saat di penjara, kayak mereka disuruh belajar bersih-bersih penjara dan lain sebagainya. Tapi oke, preemptif. Kalau misal oposisi bilang kayak justru dengan buat mereka kayak gitu, justru dengan buat mereka di penjara itu nggak akan buat mereka jadi pribadi yang mau berubah lebih baik karena itu menekan mereka. Enggak, karena ketika kamu di penjara, apalagi dalam kasus gak ada korban, kamu tuh bisa dapat keringan hukuman dengan pengurangan tahun kamu ketika kamu di penjara jika ada progres kepribadian kamu, seperti kamu jadi napi yang baik, sopan, ditanggung jawab. Justru ini ngasih mereka tujuan untuk mereka berubah jadi pribadi yang lebih baik. Maka secara komparatif, satu dari segi mendorong perubahan mereka, sisi kita lebih realistis dan lebih cepat, dan juga bakal ada kesadaran diri dari napi tersebut untuk berubah. Yang kedua, adanya motivasi mereka untuk melakukan itu, dan pengajaran kita nggak cuma stop untuk beri mereka sembuh, tapi untuk gimana mereka keluar dari penjara nanti mereka bisa jadi warga negara yang taat dan menjadi warga negara yang baik dan menjadi masyarakat yang benar. Dan B, tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat komunal dan luas yang merupakan aktor juga. Satu, masyarakat luas itu punya hak atas keamanan mereka sendiri dari pemerintah. Yang kedua, pemerintah juga punya tanggung jawab untuk ngasih keamanan ke masyarakat. Makanya SKCK itu penting buat keamanan masyarakat, karena itu untuk tarik record pelaku kejahatan. Karena ketika seorang ngambil lepas dari penjara dari kembali ke masyarakat, pasti dia akan kerja untuk bertahan hidup. Dengan adanya SKCK ini, itu ngasih pemberitahuan ke masyarakat atas apa yang dilakukan sama orang itu di masa lalu mereka. Jadi masyarakat bisa milih mau menerima mempekerjakan orang itu atau tidak, karena itu adalah hak masyarakat untuk mereka bisa merasa aman. Tapi oke, lawan bakal bilang exactly inilah masalahnya, justru kamu itu nggak akan dapat stigma dan akan susah dapat kerjaan dan diikuti masyarakat. But enggak, kenapa? Karena masyarakat tidak sevakum itu. Ketika kamu lamar kerja, itu proses kamu saat ada interview, background checking, dan jauh-jauh pun kalau misalkan kamu punya track record kejahatan, mereka bakal minta tes kamu apa? Tes narkoba, tes kamu HIV/AIDS atau enggak, atau bahkan mereka bakal minta data kamu untuk mengecek kamu masih jujur apa enggak. That is why di sisi kita secara komparatif tetap akan ada safety net akan lebih baik pada akhirnya untuk kedua belah sisi. Oleh karena itu bangga menjadi government.